Di sini teman-teman bisa lihat nih, dia bentuknya fan bell. Jadi seperti ini fan bell, dia ke karet. Nah, fungsinya apa? Halo guys, balik lagi nih dengan saya Indra Eskom. Di kesempatan yang cerah ini, wah ini cerah banget nih, mataharinya nggak banyak jadi nggak silo. Kita akan review salah satu brand, ini brand mixer, brand ala bakery, namanya Kron. Ini banyak banget nih ditanyain sama anggota komunitas kita, ceritakan usaha kuliner Indonesia. Buat kalian belum join sekarang ya, linknya deskripsi bawah ini, tentang produk-produk Kron. Salah satunya ini mixer-mixernya. Nah, biar langsung tuntas, kita akan bahas langsung dua jenis mixer. Ini planetary dan ini spiral. Sebenarnya, mixer seperti jenis mixer kita udah pernah bahas. Detail lengkap tentang planetary mixer atau multifunction mixer, spiral mixer, bahkan yang horizontal mixer. Itu kita nggak bahas di sini. Itu lengkap, buat kalian belum lihat, bisa lihat di konten-konten kita sebelumnya. Atau nanti kita kasih linknya juga ya. Kita akan mulai dari namanya planetary mixer. Atau orang pada umumnya sebut ini multifunction mixer. Dengan satu mixer ini kita bisa buat semua produk bakery and cake. Jadi biasa kalau misalnya ada mixer tertentu, oh ini cuma bisa buat produk kalis, ini cuma bisa produk cair, ini cuma bisa kocok telur. Yang ini multifunction, semua bisa. Karena dia dilengkapin sama adukan 3 macam guys. Jadi yang pertama ini seperti ini, whisk ini buat biasanya kocok telur, ngembangin, bikin whipped cream, adonan cair ya kan, pakai ini. Kalau misalnya mau pakai yang sering juga dipakai itu bakery, misalnya roti atau donat atau pizza, bisa pakai yang ini. Ya hook, namanya hook dia, kayak hooknya si kapten pelaut itu ya. Nah ini hook, dia bisa pakai adonan kalis. Terus yang ini yang biasa orang bilang beetle nih atau kipas nih, bentuknya gini. Sebutannya banyak sih, jadi terserah Anda mau sebutnya apa. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ini biasanya dipakai untuk adonan kue kering, kayak nastar, kayak kue kering lah yang adonan nanggung-nanggung gitu, basah kagak, kering kagak gitu kan. Kekurangannya multifunction ini, di luar kelebihan dia yang bisa semua jenis bikin ya, dia kapasitasnya nggak bisa sebesar bodinya. Contoh, yang ini kan 10 liter. 10 liter ini kalau untuk adonan kalis itu maksimal 1 kilo tepung. Itu rekomendasi dari saya ya. Mau merek apapun termasuk yang Kron, amannya 1 kilo tepung. Listriknya juga cenderung nggak terlalu kecil. Jadi listrik ini untuk yang Kron ini kurang lebih 450 watt. Tadi kita udah uji itu tanpa beban 300 watt. Kalau ada beban, makin berat bebannya, listriknya otomatis akan naik, nambah dayanya, nambah listriknya. Jadi kalau teman-teman pakai ini, saran saya minimal listriknya 900 watt lah. 900 watt saya rasa udah bisa pakai ya. Kita langsung tes aja ya. Ini speed pertama. Perhatiin ya, saya disclaimer dulu. Ini kalau mau ganti speednya, ingat jangan saat nyala diganti karena berbahaya guys. Kita akan coba ya. Kita nyalain. Ini speed pertama. Nah, untuk planetary seperti ini, yang sistemnya masih pakai gear, jadi dia gearbox, dia suaranya cukup halus nih guys. Suaranya bisa didengar, ini halus, cukup premium untuk suaranya, karena ada beberapa brand yang pernah kita bahas juga suaranya agak kasar, kalau ini halus. Nah, ini speed pertama. Kalau kita mau naikin speed berikutnya, kita bisa matiin dulu, kita pindahin ke speed 2, baru kita nyalain. Nah, lebih tinggi kan? Speed ketiga naikin dulu, baru nyalain. Nah, jangan sekali-sekali lagi nyala gini kita pindahin. Ini bahaya guys. Seperti ini nih. Ini kan jalan nih, saya pindahin nih. Ini contoh ya. Nah, jalan bisa, tapi ini berbahaya. Resikonya apa? Resiko gear di dalam switch ini dia patah. Kalau patah jadi rusak, jadi nggak bisa dimainin. Rekomendasi saran saya dimatiin baru diganti speednya. Terus untuk mixer Kron yang ini, dia sudah dilengkapin alat pengaman di belakang ini, box ini. Jadi kalau misalnya terjadi konslet atau overheat, kepanasan karena bebannya atau kelamaan pakai, dia akan memutus strumnya. Jadi aman guys. Ini biasanya ada di produk-produk premium ya kan. On off-nya juga ada keren banget. Udah bentuknya bukan pencetan, dia udah kanan kiri gini, switch kayak barang-barang Taiwan gitulah, barang-barang Eropa gitu. Untuk mixer B10 ini, harganya kalau kalian nanya itu kurang lebih 5,3 ya. Kurang lebih 5,3. Harganya memang nggak terlalu mahal kalau planetary seperti ini ya. Ya cuman itu kekurangannya adalah kapasitas yang dipaksa karena resikonya terlalu tinggi. Bodinya besar, berat karena ini bodinya semua metal, gearnya juga metal. Kalau untuk ini yang bersentuhan dengan makani stainless, tapi kapasitasnya nggak seperti body ini. Jadi banyak yang bilang, oh ini kok boleh gede, saya tambahinnya ya kalau masukin 3 kilo kan bisa. Yes, bisa, tapi harus pakai berkali-kali pakai, misalnya rusak dia guys. Terus untuk berat unit ini, yang 10 liter ini
Ini 50 kilo guys. Memang dia 10 liter, cuma 1 kilo tepung. Tapi bodi berat, biar apa? Biar kokoh, biar nggak terlalu getaran terlalu tinggi ya. Terus berikutnya, ini juga banyak guys yang make, khususnya pengusaha bakery. Kalau bikin cake, nggak cocok pakai ini, karena ini nggak bisa kocok telur, nggak bisa bikin cream whisk. Ini cuma bisa bikin adonan kalis. Itu biasa bakpao, donat, roti manis, roti bagelan, roti apapun bisa pakai kayak begini. Namanya spiral mixer. Spiral mixer dari Kron ini tipenya S10 Kron. Listriknya ini maksimal 750 watt dengan beban. Nah, untuk kecepatan dari spiral mixer ini, itu kecepatannya dari 0 sampai 240 RPM. Kenapa? Karena dia ada potensionya nih guys. Jadi dia bisa ukur speednya dari speed 0 sampai speed 240. Jadi bisa dimain di sini. Terus bentuknya premium, ini juga metal, kayak yang sebelahnya nih, tetangganya. Terus ini ada rodanya ya, jadi ini bukan teleskop atau buat ngukur kepala, ini kakinya guys. Ini kakinya, jadi kalau teman-teman nggak mau pakai petinya lagi, pasangin kakinya. Biasanya nih, ini penting juga, kalau misalnya teman-teman punya alat-alat seperti ini yang buat usaha, biasanya peti ini nggak diangkat ya. Peti ini biasanya dipakai, biar apa? Biar ngejaga dia kokoh, nggak goyang-goyang, nggak jalan-jalan. Makanya peti ini biasanya nggak dilepas. Spiral mixer ini cara pakai gampang banget guys. Ini ada tutupnya, ini ada switchnya. Jadi kalau tutup dibuka dia nggak mau main, switchnya di sini. Terus cara mainnya cuma dinyalain doang nih, tinggal puter. Oh, nggak bisa guys. Kenapa nggak bisa? Karena tutupnya dibuka. Kalau mau nyalain, tutupnya harus tutup dulu, baru dia muter. Jadi teman-teman tinggal ngatur sini aja. Oke, terus yang perlu diperhatiin dari spiral mixer, otomatis dia tidak bisa kocok telur. Ya, dia cuma buat adonan-adonan kalis. Nah, kalau misalnya adonan kalis, itu kan biasa dia nggak encer ya. Jadi bisa ditarik. Jadi dia nggak bisa copot nih. Bol ini nggak bisa dicopot. Adonan kalau selesai diambil, tinggal diangkat aja. Ini bersihnya tinggal cuci atau dilap aja guys. Oke, ini juga sama yang perlu teman-teman perhatiin. Jarak bol dengan adukan ini jangan terlalu jauh. Ini yang menentukan adonan cepat kalis atau enggak bisa dari sini nih. Selain kecepatannya, karena ini produk-produk produksi dan ini produk premium yang pastinya buat usaha jangka panjang, pastinya berat ini harus berat ya, nggak boleh plastik. Jadi kalau kalian dapat yang plastik, bisa jadi itu buat rumahan atau ya mungkin usaha yang baru-baru mulai oke lah. Tapi kalau udah usahanya kira-kira berkelanjutan, saran saya pakainya yang metal-metal seperti ini. Dan pilihlah produk-produk berkualitas. Salah satunya Kron yang saya review juga cukup bagus, saya lihat. Harga untuk planet spiral ini kurang lebih 7,3 guys. Ini 5,3, 7,3. Ini memang agak mahal. Di sini teman-teman bisa lihat nih, dia bentuknya fan bell. Jadi seperti ini fan bell, dia karet. Nah, fungsinya apa? Kalau fan bell ini kelebihannya dia nih lebih gampang di maintenance-nya guys. Jadi kalau biasanya trouble di karetnya rusak atau melar, tinggal diganti aja. Ini lebih gampang dibandingin model gear. Kalau gear ini memang lebih kompleks ya. Kelebihannya selain dia gampang maintenance-nya, dia juga punya kelebihan suaranya lebih halus guys. Tadi teman-teman udah dengar kalau saat saya nyalain suaranya itu hampir nggak terdengar. Dibandingin yang ini lebih berasa. Ini cukup halus di kelasnya, cuman ini masih lebih bersuara karena dia bentuknya gearbox. Kalau yang ini dia fan bell. Oke, sekarang teman-teman udah tahu perbedaan dari spiral dan planetary Kron. Tinggal teman-teman pilih yang mana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, sampai sini video kali ini. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan bisa mendapat wawasan dari teman-teman buat memilih alat yang tepat buat usaha Anda. Dan ingat, harus share ya video ini biar yang lain juga tahu, dapat kebagian informasi yang bagus ini. Dan pastinya komen juga kalau ada pertanyaan, ada hal-hal request mungkin alat-alat mau kita review ke depannya, bisa komen di bawah ini atau di Instagramnya Indra Eskom. Saya Indra Eskom pamit, sampai ketemu di inspirasi berikutnya. Bye-bye. Nah, spiral meter yang Kron